Halo Gemini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sidra 10 Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading situasi kamu saat ini dan yang akan datang. Ya, kira-kira seperti apa? Mari kita shuffle dulu kartunya. Sekali lagi saya ingatkan ini adalah general reading, jadi tidak bisa semuanya resonate ke kamu doang. Ya, tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian yang sudah lewat, yang saat ini atau yang akan datang. Ya, karena ini semua berhubungan. Untuk kalian yang ingin personal reading, konsultasi coaching ya secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Itu ada PRWA, itulah nomorku. Konsultasinya berbiaya ya, untuk buka aura, pembersihan energi negatif, pingin move on, pingin menyatukan hubungan, memperkuat hubungan, memulihkan hubungan, pingin membersihkan energi toksik atau energi black magic, silahkan ya. Pokoknya kalian tahu lah, kalau kalian terkena magic itu, magic ringan itu biasanya dikena di cinta ya, percintaan, karena mereka tuh bucin banget padahal dimanfaatin. Gak nyadar tuh, siksa diri. Orang yang kalian cintai udah menyiksa diri kalian karena dia pengen manfaatin kalian. Energinya berat, sering tanda-tandanya itu sering pusing, sakit kepala tanpa sebab ya, atau bagian mata sakit. Kalian kebanyakan pikiran sama dia, terlalu fokus ke dia, energi kalian tuh ketarik ke dia terus gitu ya. Energi dia ada di terngiang-ngiang di dalam diri kalian terus, di pikiran kalian. Nah itu tuh tanda-tanda tuh ya. Sementara dianya cuek, sementara dianya datang di saat perlu aja. Nah itu ya. Dan kalau kamu mengalami tanda-tanda sakit di bagian-bagian tertentu seperti yang saya sebutkan tadi, terus itu kalian mikirin dia sampai ada yang sebagian yang demam atau iri hati dari pihak-pihak musuh mungkin ya, orang yang sirik ya. Kalian tidak punya musuh tapi ada yang sirik tanpa kalian sadar. Dia menghalangi kamu untuk sukses. Itu biasanya tuh kalau kamu mau ngelakuin sesuatu tuh mager ya, malas gerak ya, mau bekerja juga nggak tahu harus bikin apa gitu, kayak buntu otak kamu. Terus tiba-tiba tulang belakang kamu sakit berat, merasa berat di punggung. Terus kayak apa, di bagian bahu ya, di jidat, itu tanda-tandanya ya, kalian terkena magic. Terus yang black magic ya, itu tadi magic ringan, tapi kalau yang black magic itu yang parah, udah nggak bisa bangun, dioperasi berkali-kali tetap aja nongol. Terus penyakitnya tuh kayak sakit banget, padahal kata dokter itu cuman kista lah, itu cuman apalah, padahal pas kalian minum obatnya dia tambah sakit, tambah besar berkembang, bukan tambah kecil. Itu karena dipengaruhi oleh energi black magic. Saya sudah pernah mengalami itu ya. Sakitnya bukan main, sampai saya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri juga nggak enak, duduk juga nggak enak, kayak ada sesuatu yang mengganjal di dalam rahim saya itu, sebesar gimana ya, gini, sakit banget. Jadi kita sebelumnya tuh saya mimpi buruk lah, ada yang ngobok-ngobok apa ya, perut saya gitu. Paginya sakit bukan main, saya sampai jungkir balik. Saya ke dokter, dikasih obat rutin ya, ternyata dia tambah besar. Nah baru sakitnya bukan main, padahal kata teman-teman saya ada tuh yang kena kista tapi enggak sampai segitunya sakitnya, bahkan mereka sampai melahirkan baru tahu ada kista, nggak ada rasa sakit ya. Yang jelas punya saya tuh ya sakit banget sampai saya nggak bisa, saya putus asa karena kayak aneh penyakitnya tuh. Saya pikir ini penyakit berat, ternyata mereka bilang aduh kista tuh nggak apa-apa gitu.
Itu bisa diangkat kok, asal jangan sampai terlalu apa ya, kayak sampai sudah jadi sudah apa ya, saya nggak ngerti juga itu. Pokoknya yang jelas tuh mereka bilang ada yang sampai 2 kilo 1 kilo, mereka nggak rasa sakit. Kok saya punya kok cuman ke 4 cm ya, tapi saya ngerasanya tuh besar gini, tapi sakitnya tuh nusuk aneh gitu, kayak ada kayu di dalam. Nah pas saya diobatin dari orang ahli pengobatan alternatif, dari apa ya, pembersihan energi negatif itu ya, pembersihan energi black magic itu ya, pengobatan secara gaib gitu ya, doa-doa gitu. Langsung sembuh, langsung hancur tuh kistanya. Aneh kan? Jadi obatku yang dari dokter itu nggak habis. Saya hanya minum berapa ya waktu itu, 4 enggak, sekitar 10 lah, malah tambah besar gitu. Nah ternyata pas diobatin secara apa ya, dengan doa-doa, karena waktu itu saya belum apa ya, belum buka ini, belajar tarot ya, dan saya belum paham soal doa-doa gitu ya. Nah jadi saya tuh diserang banget sama hal-hal magic gitu, banyak. Kepala saya hampir botak. Lukanya tuh aneh, pas dimandiin sama orang ustadz ya, langsung sorenya kering luka saya, padahal 7 bulan saya tuh menderita. Kepala saya tuh sampai rambut saya cabut dari malam sampai pagi, nggak pernah berhenti. Saya kayak pokoknya buruk lah. Habis itu perut saya bertahun-tahun sakitnya, ternyata kata dokter kista, padahal malam sudah 4 tahun ya sakitnya. Nah pas tahun sekitar 2 bulan lagi 4 tahun, ya 2 bulan lagi masuk 4 tahun, tiba-tiba tuh muncul baru sedikit, baru 4 cm. Masa selama itu perut saya tuh sakit masa cuma 4 cm, sedangkan pas saya baru tahu ya, saya baru tahu itu 4 cm, pas saya minum obat dari dokter malah dia naik sampai sekitar 8-10 cm. Aneh kan, padahal saya sakit dari perut saya tuh sakit itu dari 2016, bayangkan, aneh. Nah pas diobatin gitu pakai air kan, langsung hancur itu, hilang sama sekali. Saya jalan pun kuat, saya lari pun nggak ada rasa sakit lagi. Ternyata baru saya percaya bahwa ternyata hal-hal gaib seperti itu tuh ada. Saya kan orang yang paling keras ya, nggak suka percaya aneh-aneh. Ternyata saya diserang habis-habisan. Pokoknya banyak lah ya. Makanya dalam pembacaan tarot saya tuh kenapa saya selalu bicara soal magic, karena saya sudah mengalami banyak. Dalam hal karir sudah diserang, dalam hal percintaan ya, hubungan dengan pertemanan, pokoknya tetangga itu aneh. Sebelum akhirnya saya mendapat mimpi ya, saya diberikan satu doa untuk pagar diri ya, itu saya memang dihantam habis-habisan. Anak saya pun dihajar pula. Alhamdulillah ya, berkat dari, jadi semua cobaan yang saya dapat tuh bertubi-tubi, dan itu bukan hanya secara fisik, tapi secara gaib juga. Dihujat habis-habisan, difitnah, terus dihantam dengan magic, parah. Dari situlah saya belajar banyak hal gitu, baru saya paham tentang ternyata gaib itu ada ya gitu. Jadi jangan anggap remeh ya, kalau kalian udah mengobati dengan pengobatan medis tapi nggak sembuh, berarti kalian harus mungkin ruqyah gitu ya, atau minta dibikinin air untuk pembersihan diri gitu, energi magic gitu ya. Kalau kalian butuh itu silakan kontak saya. Jika ada penyakit yang aneh, kontak saya ya, karena saya juga ada orang khusus yang mengobati hal-hal seperti itu ya. Kita membuka pengobatan jarak jauh ini sudah berjalan hampir 3 tahun ya, dan alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala, berkat keridoannya, sehingga mereka semuanya terbantu hampir di seluruh ya, mungkin sudah beberapa negara ini ya, sekitar 20 negara kali, yang lain mungkin terkoneksi ya, kalau Asia seluruhan. Oke, Gemini, kita lihat di sini situasimu saat ini dan yang akan datang ya. Ini tuh timeless ya, bersifat abadi, jadi bisa kapan saja kamu nonton ini, energimu bisa ketarik ya di sini, dan ini bisa bekerja untukmu jikalau ini resonate
Maksudnya ada kaitannya dengan apa yang sudah kamu alami dan sedang kamu rasakan saat ini. Karena yang saya bacakan di sini adalah energi umum. Jadi bisa aja resonate, bisa aja enggak, dan tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya, dan bisa vice versa. Ambil aja positifnya, ambil aja yang masuk di kamu, ya. Kalau ngerasa nggak masuk ya udah, bukan punya kamu. Kalau kamu ingin semuanya masuk di kamu, ya, berarti kamu harus personal reading, ya. Silakan konsultasi, tapi konsultasinya berbiaya. Oke, kita langsung masuk ke pembacaan situasi kamu saat ini dan yang akan datang. Oke, di sini ada Seven of Cups, di sini ada Sending. Okay, getting to know each other. As you reveal your innermost self is to each other, your bond depends. Ya. Sepertinya saya lihat untuk saat ini kamu sedang bingung. Beberapa dari kalian tuh bingung. Ada banyak keinginan yang ingin kamu wujudkan, baik dalam hal cinta, karir, keuangan. Namun kamu dalam situasi bingung, atau harus memulainya dari mana dulu. Ya, untuk ditarikan kartu pertama saya lihat itu, ya. Entah percintaan ke, mau wujudkan impian kamu tentang harapan-harapan terbesar kamu ke. Belum lagi kamu ditahan distagnankan oleh godaan ke. Nih, maju mundur cantik. Ada juga yang ya, memikirkan kebutuhan sehari-hari, ingin membangun rumah lah, ya. Pokoknya kamu banyak keinginan di sini yang ingin kamu capai, ascending, ya. Akhirnya nanti ke depan kamu akan masuk ke satu fase, ya, fase yang baru, new phase, ya, preparing for union. Jadi ada sebuah pertemuan. Jikalau yang kamu fokuskan saat ini atau selama ini adalah tentang karir kamu, insya Allah kamu akan mendapatkan satu pertemuan atau komitmen kerja, penandatanganan, dan ini akan membuat kamu sangat bahagia, ya. Kalau ini yang kamu pikirkan adalah tentang percintaan, ya, maka yang kamu dapatkan adalah pertemuan kebersamaan gitu dengan orang yang kamu impikan. Kalau kamu masih jomblo atau pencari cinta, kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa menopang hidup kamu, ya, energinya positif, dan satu sisi rezeki dengan kamu. Jadi dia akan mendongkrak karir kamu, ya, merubah hidup kamu. Jadi energi positifnya tuh bisa bekerja sama dengan energi kamu sehingga bisa artinya dia secara otomatis tuh terkoneksi dengan kamu dan bisa mengangkat derajat kamu gitu. Jadi level kamu akan naik, ya. Jika kamu kalau kamu berhubungan dengan seseorang, ya, kamu ngerasa pekerjaan kamu tuh semakin mudah gitu, ada semangat yang mendorong kamu untuk fokus di pekerjaan, terus kamu diangkat menjadi manajer atau supervisor. Pokoknya pekerjaan kamu tuh aman, lancar gitu, ya. Kendalanya pun bisa kamu atasi. Berarti pasangan kamu ini adalah orang yang punya energi positif gitu. Jadi cocok sama kamu, ya. Tapi kalau kamu yang sudah punya pasangan yang energinya negatif, bahwa jangan langsung ngejudge bahwa gara-gara pacaran sama kamu nih, atau gara-gara nikah sama kamu nih, hidup saya nggak naik level, nggak ada perubahan, malahan hidup saya semakin berantakan, karir saya nggak naik-naik. Jangan langsung ngejudge gitu, ya. Coba cek diri kamu dulu, energi kamu dulu, apakah kamu udah positif atau dia. Kalau memang dia, jangan langsung menyalahkan, ya. Bersihkan energi dia, dan kamu juga harus bersihkan dong. Dalam diri manusia itu ada energi negatif dari dalam diri maupun dari luar gitu. Entah kena di kamu atau kena di dia, saya nggak tahu, karena ini bukan personal reading. Jadi cek energi kamu. Kalau kamu merasa mandek, coba cek energi kamu, ya. Untuk kamu yang masih jomblo, mau mencari cinta tapi selalu aja nggak digubris, cinta ditolak terus, nah coba cek energi kamu. Siapa tahu aura kamu yang negatif, ya, sehingga kamu selalu gagal dalam percintaan, ya. Begitu juga kamu yang sudah menikah, sudah pacaran lama tapi tidak ada perkembangan, selalu ada orang-orang ketiga atau pihak ketiga mengusik hubungan kalian. Coba cek energi kamu. Siapa tahu aura kamu yang
negatif sehingga tidak menarik gitu orang-orang untuk menerima kamu gitu. Pasangan kamu pun agak ragu sama kamu, keluarganya pun juga kurang respect sama kamu, kurang mendukung hubungan kalian, ya. Atau kamu yang sudah menikah, terus banyak problem dalam rumah tangga kalian yang berhubungan dengan orang ketiga atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang saya maksud adalah pihak keluarga, ya. Problemnya bersumber dari pihak keluarga atau problemnya bersumber dari orang ketiga, yaitu cinta segitiga, cinta rahasia. Coba cek energi kamu, ya. Siapa tahu dari energi kamu saya mendapatkan energi pasangan kamu, mungkin hubungan kalian ini ada pengaruh magic-magican sehingga sangat mengganggu hubungan kalian, ya. Oke. Jadi untuk kalian yang masih mencari cinta akan bertemu dengan fase baru kalian, dimana bertemu dengan seseorang ini akan membuat kamu bahagia dan masuk ke fase kehidupan baru yang lebih jenjang yang lebih serius gitu. Terus untuk kalian yang sudah pacaran, nantinya kalian akan bertemu dengan seseorang atau kalian sudah dealing dengan seseorang, ya, yang dia nantinya akan mungkin adakan pertemuan dengan kamu, maksudnya ingin membicarakan hubungan yang lebih serius gitu. Apalagi untuk kalian yang sudah menikah, ya. Saya lihat di sini kalian masuk ke fase yang lebih harmonis gitu, insya Allah, ya. Getting to know each other as you refer into most to each other, your bond depends. Oke. Jadi saya lihat ini semacam kerjasama yang baik, keterbukaan, ya, gitu, ya. Ada keterbukaan satu sama lain di sini, ya. Kalau kalian belum bisa terbuka, cobalah untuk lebih terbuka. Jadi untuk hubungan kamu dengan siapapun, kalau kamu nggak terbuka, gitu ya, otomatis orang yang berhadapan dengan kamu akan jikalau mereka bekerja sama dengan kamu atau berpasangan dengan kamu, ya, berhubungan dengan kamu itu, maksudnya dealing sama kamu itu sensitif dengan rentan dengan kesalahpahaman. Jadi kita tuh harus bisa bisa bersahabat dengan siapapun, karena kita ini kan manusia sosial gitu, ya. Jadi kita harus mengetuk pintu hati orang itu dengan lebih terbuka gitu. Terbuka dalam hal bukan yang terlalu hal-hal yang pribadi, bukan. Tapi gimana kita menyentuh hati mereka dengan menjadikan diri kita ini sahabat mereka gitu. Supaya kalau ada salah paham, ya, mereka tuh bisa tahu siapa kita. Jadi pikiran negatifnya tuh nggak berkembang biak gitu. Ya, dengan siapapun kamu dealing, dengan siapapun kamu berhubungan gitu, berhubungan dalam pertemanan gitu, hubungan pertemanan atau hubungan keluarga, saudara, ya, atau hubungan percintaan, semua itu kita harus bersahabat, ya. Cuaca aja kalau nggak bersahabat kan nggak enak, aktivitas kita juga akan nggak lancar, apalagi sama manusia, ya. Bersama anak kecil saja kita harus bersahabat dengan mereka, ya. Adik-adik kita kalau salah paham, kita harus rangkul mereka. Gimana caranya kita bersahabat dengan mereka supaya kita tuh selalu nyambung. Jadi jangan menyalahkan, dan nggak usah memaksa orang berubah, tapi cobalah kamu berubah. Rangkul orang-orang di sekitarmu sehingga kamu menjadi sahabat siapapun, ya. Manusia yang jiwa sosial tinggi itu mereka mengerti, ya, bisa menjadikan dirinya sahabat bagi siapapun. Sahabat buat orang tua mereka, ya, sahabat buat adik-adik mereka. Tapi bersahabatlah pada tempatnya, ya. Jadi yang saya maksud bersahabat dengan orang tua kita tuh, ya, misalnya mereka tuh gak mungkin kan ada sesuatu yang mereka inginkan tuh bisa semuanya mereka ceritain ke kita. Tapi kalau kita tanya, ibu sebenarnya lagi mikirin apa sih gitu, misalnya ibu, ya, bapak lagi mikirin apa gitu, ayo cerita dong gitu, supaya suasana dalam keluarga kamu tuh lebih rileks, ya, nggak terlalu kaku. Kamu lebih paham suasana kehidupan dalam keluarga kamu. Jadi kamu udah tahulah karakter mereka masing-masing. Oh, ibu kalau lagi gini pasti lagi gini, harus cari tahu, ya. Bapak kalau lagi gini pasti ada gini. Coba bergaullah dengan mereka, ya. Pahami perasaan mereka,
ya. Jadikan mereka sahabat kamu supaya mereka tuh ada teman. Kadang kita terlalu sibuk, mereka tuh lagi butuh teman untuk bertukar cerita pun kita nggak ada waktu buat mereka, ya. Terus adik-adik mereka bawel nih gini, udahlah sebagai kakak kamu nggak boleh ngejudge terus bahwa dia salah, walaupun terkadang memang dia salah dan kamu benar, tapi tunjukin sikap kamu yang bersahabat supaya tahu kenapa sih dia melakukan kesalahan itu, ya. Jadilah orang yang pengertian. Atau kakak kamu, ya, mungkin dia terlalu kaku ke kamu karena menganggap kamu adiknya. Cobalah posisikan dirimu dan cobalah untuk membuka pembicaraan, ya, yang lebih bersahabat gitu, ya. Gimana ya, misalnya dengan sekedar berhahihi gitu, bercanda gitu, supaya suasana itu kalaupun ada masalah kalian gak tegang-tegang amat gitu. Itu caranya supaya kita tuh menghindari perpecahan. Karena kalau keluarga yang terlalu kaku bisa jadi sumpah serapah kalau ada masalah, dan sampai mati nggak saling sapa. Jadi memutuskan silaturahmi itu bisa jadi karena kekurangan rasa persahabatan, kekurangan pemikiran bahwa seharusnya kita memulai persahabatan dengan mereka gitu, daripada kita saling menahan ego masing-masing, saling tertutup. Waduh, kapan bisa kita bahagia kalau kita selalu begitu, ya. Jadi ketika kalian saling terbuka, jadi jangan cuma kamu korek lah gimana supaya mereka juga terbuka sama kamu. Nah, disitu baru kalian bisa balance. Jadi kalau ada masalah, tidak mengambil keputusan sendiri, saling meminta solusi gitu. Ya, jangan menganggap mereka kecil dan tidak punya solusi untuk kamu. Ada satu kata pepatah, orang-orang pintar adalah belajar dari orang-orang bodoh. Jadi kita jangan menganggap adik-adik kita itu bodoh, ya. Terkadang dari pembicaraan mereka lah kita terinspirasi gitu. Dari kata-kata lucu atau dari kata-kata mereka yang polos dan lugu itu, kita bisa menyerap informasi-informasi yang memecahkan kebuntuan otak kita itu gitu. Ya, kamu paham lah, nanti kamu coba dulu deh. Terkadang kita mendapatkan satu petunjuk melalui percakapan. Petunjuknya tuh intuisi, ya. Melalui intuisi kita tuh ketika kita sedang berbicara dengan orang-orang terdekat kita atau orang di luar sana, kita hanya say hello aja, mereka senyum, terus kita ada sebuah percakapan, pasti tuh diantara percakapan kita tuh tadi yang dari rumah kita lagi galau, lagi bertanya-tanya tentang sesuatu dan tidak ada jawaban. Saya tuh sering begitu, saya keluar dan saya bercakap-cakap dengan orang, tiba-tiba tuh saya dapat inspirasi, saya dapat petunjuk, gitu, ya. Jika kamu mencari jawaban atas pertanyaan kamu, ya, kamu sendiri nggak bisa mendapatkan jawaban itu, selain kamu berdoa meminta petunjuk kepada Allah. Terkadang perantara, ya, melalui perantara Allah memberikan petunjuk kepada kita tuh melalui perantara intuisi, ya. Dan itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja kita bercakap-cakap, ya. Bisa saja dari lontaran kata-kata mereka merupakan petunjuk, bisa saja dari ketika kita berhahi dengan mereka tiba-tiba ada informasi masuk gitu, ada ide nancap di otak kita, ya. Kamu ngerti kan seperti itu? Oke. Sekarang Ten of Sword. Beberapa dari kalian tuh merasa terhianati, termanipulasi, tersakiti, ya, dimanfaatin, ya. Atau beberapa kalian sedang sakit nih, ya, sedang mengalami sakit, dan itu diakibatkan oleh magic, ya. Karena ini ada dua, di sini ada pisau, di sini ada pedang. 10 pedang menusuk dari kepala, belakang kepala sampai di belakang paha.
Mungkin kamu sering sakit di bagian kepala, ya, di bagian leher sering tegang, ya, saraf bagian belakang, ya, terus di punggung, bahu, tulang belakang, pinggang, bagian bokong sampai ke paha. Ada juga bagian dada, tangan, ya. Itu coba kamu cek energi kamu, ya. Ini sangat kuat energi magic ini. Tapi sudah lama. Beberapa dari kalian sudah sekitar 10 bulan lalu, ya, atau mau masuk 10 bulan, ya. Untuk kalian yang merasa terhianati, ya, atau ya dimanfaatin, saya lihat di sini ada energi negatif yang menguasai diri kalian sehingga kalian kayak nggak bisa keluar dari hubungan yang toksik ini gitu. Kalian sudah terhianati, tapi sudah disakiti, tapi kalian masih bertahan aja. Kenapa? Padahal berkali-kali tuh kalian dihianati. Karena awal kalian berkenal, dia sudah punya niat yang gak baik sama kamu. Jadi untuk mengelabui kamu, ya dia mengasah kamu untuk luluh kepada dia, tunduk kepada dia itu dengan cara yang gelap. Cara yang enggak masuk akal ini. Ya. Jadi ada dampak-dampak negatifnya di efek-efeknya tuh jatuh ke tubuh gitu. Di bagian-bagian tertentu ada yang sering sakit, tapi setelah pengobatan dokter nggak tersembuhkan. Sementara kamu tuh bucin banget, nggak bisa move on, ya. Kamu sakit, udah tahu hubungannya toksik tapi kamu tetap bertahan, ya. Itu tuh berarti ada kekuasaan magic di dalam hubungan kalian, ya. Stab it in the back. Ada yang menusuk kamu dari belakang nih. Wah, hati-hati. Ini bisa secara langsung. Mungkin ada pihak ketiga, orang ketiga, atau orang yang tidak senang sama kamu. Hati-hati, ya, mereka bisa menusuk kamu dari belakang, ya. Jadi ada beberapa dari kalian sudah siap melepaskan, tapi kayak ada yang manipulatif gitu ya, supaya kalian itu tidak bisa keluar dari hubungan itu gitu. Masih kayak memang sengaja gitu memperlakukan kamu dengan buruk, menyakiti kamu. Ini bisa dalam masalah pekerjaan juga, ya. Ada yang menusuk kamu dari belakang, memprovokasi gitu, ya. Oke, jadi hati-hati kalau kamu sudah ada di situasi ini, ya. Jangan terlalu erat dalam memeluk, ya. Terkadang tanpa kita sadari ada sembilu di balik pinggang. Very soon, clearly decide what you want so that it comes to you now. Kamu harus membersihkan energi energi yang memberatkan kamu untuk maju, ya. Jadi ada tuh yang sengaja memblok kamu dengan energi magic, atau entahlah mereka menusuk kamu dari belakang dengan caranya mensabotase gitu, ya, untuk mencegah kemajuan kamu gitu, atau untuk menghancurkan hubungan kamu dengan siapapun gitu. Jadi kalau kamu kenapa sih kamu sering tanya gini, kenapa sih apa yang aku inginkan udah aku kerjakan tapi nggak pernah mendapatkan hasil sesuai dengan keinginanku gitu. Ya, coba bersihkan energi, ya. Karena ini sangat kuat dengan orang-orang pengkhianat, ya, orang-orang yang memang nggak baik niatnya, ya. Kamu perlu peringanan energi. Supaya kalian tuh bisa menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik gitu, ya. Waduh. Jadi saya lihat di sini beberapa dari kalian mungkin sedang berada dalam situasi pertimbangan, keraguan, bingung, ingin meditasi apa ya. Mungkin kalian ingin menyendiri, bertapa gitu, ya. Merenungi masa lalu, kayak bingung dengan apa yang harus kalian lakukan ke depan, ya. Ingin keluar tapi nggak bisa gitu. Jangan terlalu merenung, ya.
Jangan terlalu buang-buang waktu untuk perenungan, karena ini semesta sudah menyodorkan sesuatu sama kamu. Jikalau yang kamu fokuskan saat ini adalah tentang percintaan, rezeki ini ya, rezeki ini besar sekali dengan rezeki, berhubungan dengan perasaan ini ya. Air ya. Jadi ada cawan, ada awan. Jadi rezeki kamu itu udah ada. Cuman kamu aja yang masih belum bergerak, masih stagnan, terblok oleh kepesimisan atau mungkin pengaruh-pengaruh negatif tadi ini ya, sehingga membuat kamu tuh kayak nggak pede. Ada yang belum bisa melepaskan traumatik mereka, ya, belum rela gitu. Padahal masalah ini tuh ya, kalau kalian sudah rela, ikhlas, maafkan, mulai mau lepaskan tanpa terlalu lama mempertimbangkan ya, itu tuh ada kok gantinya, udah ditunggu ini loh. Jikalau ini tentang pekerjaan ya, kalian ngerasa sudah nggak berkembang di situ, mungkin kamu mau mengembangkan dengan caramu sendiri, ya udah lakukan, karena ini sudah ada nih, hasilnya tetap kamu akan capai. Ya tinggal kamu gerakan aja dengan percaya diri, nggak usah takut dengan kegagalan. Kamu memulai melangkah, ketika kamu jatuh kamu bangun lagi. Itu tuh baru jiwa-jiwa petarung ya, mental-mental petarung. Jangan terlalu lambat ya, jangan terlalu lambat berpikir. Sekarang itu orang butuh action, ya tuh bangkit lagi, action gitu ya, karena sudah ada nih, ketika kamu bergerak kamu akan mendapatkan, sudah ini dekat ya. Rezeki sudah menunggu kamu, apapun harapan kamu ini sudah nunggu kamu. Dalam cinta, karir, dan keuangan ini sudah ada nih. Kalau kamu galaunya dalam cinta, tinggalin tuh traumatik atau hubungan toksik, udah ada nih kok gantinya, ngapain mikir ya, jangan berpikir panjang. Dunia ini kan sudah tahu kan, gak selebar daun kelor. Rubah cara pandang kamu ya, cobalah memandang satu hal dari pandangan yang berbeda ya. Jika yang kamu galau ini adalah masalah rezeki, sudah ada, tinggal ikuti aja kata hati kamu. Kalau kamu mendapat bisikan bahwa mungkin saya harus inisiatif atau saya harus action gitu, inisiatif untuk mengembangkan karir saya di bidang ini, mungkin penjualan online, bisnis kecil-kecilan lah, atau ya yang sesuai dengan minat kamu tuh diikutin, diwujudkan ya, tindakin gitu, baru kamu bisa melihat hasilnya, perkembangannya, kemajuannya. Kalau belum berkembang, coba lagi trik lain ya. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia sendiri tidak bergerak untuk merubahnya ya. Dan kalau dalam hal percintaan ya, beberapa dari kalian ini sudah waktunya kalian melepaskan ya. Jadi beberapa dari kalian yang tadinya galau, udah muak dengan hubungan tapi masih takut untuk melepaskan, kalian akan cepat sekali melepaskan nantinya. Kalau kamu kamu butuh kekuatan di sini untuk melepaskan ya. Di sini ada seseorang yang merindukan kamu. Ada padahal tuh ya, tanpa kamu sadari itu ada orang yang memikirkan kamu, merindukan kamu ya. Berangan-angan, bermimpi tentang kamu. Ayolah, buka hati ya, buka mata kamu. Lihatlah di luar daripada harapan kecil kamu itu. Kamu mikirnya ini orang yang bikin saya galau ini dia adalah harapan besar saya. Ternyata tanpa kamu sadari banyak orang di luar sana yang sedang menunggu kamu, guys. Ya, jadi express your love. Ya. Go ahead and make the romantic gesture. Kamu akan bertemu dengan fase di mana apa yang kamu idam-idamkan, apa yang kamu impi-impikan tentang kamu dan seseorang, ya. Ini kamu masih mencari aja nih, kan kamu dapatin nih orang yang ya bisa membuat kamu tuh seperti ada semangat hidup baru gitu. Kamu bisa mengekspresikan cinta kamu dengan sejujur-jujurnya kepada dia, tanpa rasa malu, tanpa rasa apa. Kenapa? Karena dia juga jujur sama kamu.
karena kalian balance, saling cocok gitu. Kalau kalian sudah pacaran ya, saya lihat di sini ada energi balancing. Jadi kayaknya kalian akan damai-damai aja tuh ya. Kalian akan masuk ke fase union, new fase ya. Jadi kalian akan sering bertemu ya, dan ya makin romantis gitu. Kalau kalian yang sudah menikah, saya lihat ada fase lebih ke keharmonisan. Dalam karir juga saya lihat rezeki sudah ada nih ya. Jadi kamu akan mendapatkan posisi ya yang sesuai dengan minat dan bakat kamu ya. Namun jangan berpikir aja dan mengharapkan, terus gerakan. Dunia ini butuh action ya. Oke. Keuangan kamu pun mengalir sesuai dengan energi kamu ya. Walaupun kamu bekerja keras ya, tapi kalau energi kamu negatif ya, berarti kamu kurang berkembang ya. Kamu tetap pasif. Kenapa sih saya udah kerja keras, saya udah bertahan bertahun-tahun tapi nggak ada kemajuan. Gaji saya gini-gini aja. Coba bersihkan energi kamu. Siapa tahu pengaruh negatif di dalam energi diri kamu itu yang membuat bos kamu nggak ada keinginan untuk menaikkan gaji kamu kali ya. Saya tuh pernah di fase itu. Saya heran ya, saya tuh gini-gini. Tapi kalau pengalaman saya sih ya, kebanyakan ya, alhamdulillah, saya tuh pernah bekerja. Itu orang udah kerja bertahun-tahun ya, 2 tahun. Saya masuknya baru 3 bulan, gaji saya udah hampir mirip, hampir sama dengan mereka. Bedanya cuman 0,2% aja. Jadi tuh ya, beda orang yang kuantitas dengan kualitas. Beda kuantitas dengan kualitas. Jadi cara kita yang lebih berkualitas itulah yang gampang naik level gitu. Terkadang yang membuat kita berkualitas dan ringan aja dan mudah aja mencapai peningkatan itu karena dari energi positif kita gitu ya. Jadi saya tuh alhamdulillah selama saya kerja tuh ya, selalu saja banyak yang senang gitu. Bosnya welcome sama saya. Malahan saya kalau bekerja tuh cepat sekali loncat daripada orang-orang yang sudah bertahan lama gitu. Saya bingung ya kenapa. Dan saya tuh dipegang oleh bos saya, dipercaya. Padahal orang yang lebih lama yang harus dipercaya. Mereka lebih ahli dari saya, cuma nggak tahu ya. Mungkin padahal dulu saya nggak pernah membersihkan energi. Mungkin karena saya memang orang energinya sudah positif memang kali ya dari dulu. Cuma kadang tuh ya, kalau kita terlalu laju seperti itu tanpa kita sadari, padahal kita nggak cari-cari muka sama atasan, tapi atasan aja yang senang sama kita gitu. Nah, tapi itu tuh ada tantangannya loh. Pasti kita nggak lepas dari orang-orang yang iri dengan diri kita. Ini orang baru masuk kok udah deket sama bos, padahal kita nggak pernah cari muka. Nah, disitulah awal mula energi negatif kamu mulai tumbuh gitu. Karena apa? Kalau kita nggak sadar sih oke, tapi lama kelamaan orang itu akan berniat. Orang kalau sudah sirik, mereka akan berniat untuk menjatuhkan posisi kita. Jadi mereka melakukan segala cara. Nah, di situ mulai energi kita akan terkuras sedikit-sedikit, energi positif kita akan terkuras tanpa kita sadari. Itu. Saya udah mengalami itu semua. Ya. Hati-hati untuk kamu yang cepat laju. Gitu ya. Posisi kamu cepat lompat. Ya, coba kamu perhatikan di sekitar kamu. Mereka memang baik, tapi ada kalanya karena hati manusia kan kita nggak tahu. Di depan kita aja baik, tapi di belakang kita mereka menyimpan rencana-rencana negatif.
Nah, itu tuh penghalang ya untuk kemajuan kita. Jadi saya tuh bekerja, kalau saya udah bosan tinggal saya berhenti aja, karena saya mesti mencari jati diri. Tapi saya selalu mendapatkan posisi yang selalu dekat dengan atasan. Alhamdulillah, gitu. Ya gitu. Tapi kalau kebanyakan perempuan di situ pasti ada yang, salah satu pasti ada yang iri gitu, kayak nggak terima gitu. Ini orang baru aja masuk kok udah langsung naik posisi. Kecuali memang saya nggak menunjukkan sama sekali. Kalau saya merasakan saya nggak mungkin lama di tempat itu, dan saya hanya coba-coba aja tuh, itu baru mereka nggak kenal, mereka nggak terusik sama saya itu. Saya nggak bertemu dengan orang yang sirik sama saya, tapi secara langsung saya langsung merasakan energi di tempat kerja ini tuh nggak bagus untuk saya gitu. Langsung saya mundur. Tapi kalau ada kalanya saya nggak mau kerja di tempat itu, mereka yang maksa saya, narik saya ke sana gitu ya. Jadi energi kita kalau positif, walaupun jauh ya, walaupun mereka baru melihat kita satu kali, mereka udah langsung connect, udah langsung ngerasa nyambung, udah merasa familiar dengan kita. Itu kalau energi kita sangat positif ya. Oke, jadi kamu perlu hati-hati kalau kamu orangnya laju gitu ya, laju dengan apa ya, posisi kamu itu cepat naik, kamu cepat mendapatkan posisi-posisi ya, karena kamu berkualitas. Jadi tolong pagari diri kamu dari energi-energi negatif dari luar. Jadi ada dua energi, satu dalam diri kita, karena ego kita atau kekurang kontrolnya kita, karena mungkin kita merasa diri lebih baik dari yang lain, lebih berkualitas. Itu energi toksik ya, yang kita tercipta dari diri kita sendiri. Arogan ya, nggak mau bersahabat, nggak mau berbagi, nggak mau kompromi. Nah, itu tuh energi negatif dalam dari diri kita. Tapi kalau energi dari luar itu adalah tanpa sadar kamu itu diperhatikan oleh orang-orang yang sirik sama kamu. Hati-hati. Jadi selamat ya untuk kamu yang bisa yang tadinya kaku sudah bisa mengekspresikan cintamu dengan bebas gitu ya, tanpa rasa kaku lagi kepada pasangan kamu, karena ya memang dia juga welcome, dia juga ngerasa hal yang sama gitu. Untuk kamu yang sudah pacaran, kalian akan lepas dari hubungan toksik. Misalnya ada orang ketiga nih, kalian akan terlepas dari itu. Tapi kalian perlu pembersihan energi. Untuk kalian sudah menikah dan ada pihak ketiga atau pihak pengacau dalam hubungan kalian, itu insya Allah mereka akan terlepas dari hubungan kalian, dan kalian akan mulai masuk ke fase dimana keharmonisan itu bertahta dalam hubungan kalian. Begitu juga dalam pekerjaan, karir, dan keuangan. Oke, semoga ini cukup menggambarkan, semoga ini resonate sama kamu, tapi nggak semua akan resonate. Jadi ambil aja yang positifnya ya, ambil aja yang connect sama kamu ya. Yang nggak connect ya udah bukan punya kamu, berarti punya orang lain, karena ini energi umum. Kalau kamu ingin membacakan energi kamu sendiri, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas ini. Itu PRWA itu adalah nomor WhatsApp saya ya, dan konsultasinya berbiaya. Untuk buka aura juga berbiaya ya. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas ini atau di bawah ini, sesuai dengan tampilan kartu dulu baru saya taruh, supaya enggak menghalangi tampilan kartu. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Gemini.